Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suratul Ma'un. Mengapa surat ini menjadi kajian dalam YouTube kita kali ini? Karena dalam surat ini Allah menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Yang kedua, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, akan tetapi dia dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kelompok orang-orang yang melaksanakan sholat, tetapi di sisi Allah sholatnya tidak bernilai. Malah menurut tafsir surah Al-Ma'un ini adalah terkelompok orang-orang yang celaka di dalam sholatnya. Untuk itu surat Al-Ma'un ini perlu kita perdalam, perlu kita kaji sehingga kita tidak terkelompok kepada orang-orang yang mendustakan agama Allah dan orang-orang yang celaka di dalam sholatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tahukah engkau wahai Rasulullah SAW siapakah sesungguhnya yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, maksud mendustakan di sini menurut tafsir, kita merujuk kepada tafsir Tabari. Yang pertama adalah orang-orang yang alladzina yukadzibu bihukmillah, adalah orang-orang yang tidak meyakini hukum-hukum yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya orang-orang yang tidak meyakini hukum-hukum di dalam Al-Quran adalah terkelompok orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, ara'aita ya Muhammad alladhi yukadzibu bisawabillah wa iqabah. Dan di sini juga dijelaskan orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang yukadzibu bisawabillah, orang yang tidak meyakini akan adanya ganjaran pahala bagi orang-orang yang beramal, wa iqabih, dan azab Allah, ancaman Allah terhadap orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita tidak meyakini akan surganya Allah, akan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak meyakini akan hukum-hukum halal haram yang telah Allah tetapkan, maka sesungguhnya kita terkelompok orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tahukah engkau wahai Rasulullah siapakah sesungguhnya pendusta agama itu? Fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Nah, ayat selanjutnya menjelaskan yang terkelompok orang yang mendustakan agama itu adalah alladzi yad'ul yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim.
orang-orang yang tidak punya kepedulian terhadap anak-anak yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim ditafsirkan adalah yadfa'u haqqul yatim, orang-orang yang tidak mengurus, padahal sesungguhnya dia mengetahui ada anak-anak yatim yang harus dia urus. Yad'ul yatim juga diartikan yadfa'ul yatim fala yut'imuhu, adalah orang-orang yang membiarkan anak-anak yatim, fala yut'imuhu, dan tidak memberikan makan kepada anak-anak yatim. Maka ketika itu terjadi, maka sungguhnya kita telah terkelompok kepada orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di sini dijelaskan yaqulu ta'ala wala yahisu ghairihi ala it'ami muhtaj minat tu'am, adalah orang-orang yang menghalang-halangi, orang-orang yang tidak punya kepedulian terhadap orang-orang yang miskin. Nah, jadi apabila kita tidak punya kepedulian, padahal kita mengetahui ada di sekeliling kita orang-orang yang terkelompok ke dalam kemiskinan, dan kita tidak punya kepedulian terhadap orang-orang miskin, maka sesungguhnya kita terkelompok kepada orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat selanjutnya menjelaskan tentang orang-orang yang celaka di dalam sholatnya. Ayat ini menjelaskan siapa saja yang sesungguhnya melaksanakan sholat, akan tetapi sholat yang dia lakukan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, malah mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawailul lil musallin, maka celakalah, merugilah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, dia melaksanakan sholat akan tetapi sesungguhnya alladzina hum an sholatihim sahun, sholat yang dia lakukan adalah sholat orang-orang yang sahun. Apa sungguhnya tafsir as-sahun? Di sini jelaskan adalah sholat orang-orang yang fi sholatihim idza sholluha sahun. Sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan sholat, kan tapi ketika dia sholat sahun, dia tidak memahami, dia tidak mengerti tentang hukum-hukum rukun-rukun, dan tidak memahami makna yang terkandung ketika dia membaca ayat-ayat ketika melaksanakan sholat. An sholatihim sahun, faqala ba'duhum, diartikan unia bidzalika annahum yuakhirunaha an waqtiha, dan terkategori orang-orang yang sahun adalah orang-orang yang yuakhirunaha an waqtiha, orang-orang yang mengakhirkan waktu sholatnya. Fala yusallunaha ila ba'da khuruji waqtiha, dia melaksanakan sholat akan tetapi sholatnya diundur-undur, sholatnya dikerjakan tidak tepat pada waktunya. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan Abdul sholat fi awwali waktiha, semulia-mulia sholat dilaksanakan ketika pada awal waktunya. Dalam ayat ini jelaskan terkelompok kepada orang-orang yang celaka di dalam sholatnya adalah unia bidzalika annahum yuakhirunaha an waqtiha fala yasalunaha illa ba'da khuruji waqtiha, adalah orang-orang yang melalaikan, mentakhirkan, mengakhirkan mengerjakan sholat 5 waktu pada
akhir waktu, sementara tidak ada pekerjaan, tidak ada pemberat baginya untuk mengakhirkan waktu sholatnya. Jadi dari ayat ini kita diingatkan bahwasanya ketika ada seruan azan untuk melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk fi awali waktiha, mengerjakan sholat pada awal waktu. Karena menurut tafsir Tobari ini dijelaskan, ketika kita mengundur waktu sholat, mentakhirkan waktu sholat tanpa alasan yang disyariatkan, maka sungguhnya kita terkelompok orang-orang yang sahun, yang celaka di dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dan terkelompok orang-orang yang celaka dalam solat adalah alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya. Dia melaksanakan solat, akan tetapi solat yang dia lakukan sesungguhnya mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum yura'un ay yuriyan nas annahu yusalli ta'ah wa huwa yusalli sakiyah kal fasik. Ya, orang-orang yang riya, minta pujian terhadap manusia, dan itulah solat-solat yang dilaksanakan oleh orang-orang yang fasik. Wa yamna'unal ma'un, ini diartikan dengan innal munafiq idza shalla riya, ya, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mereka alladzina hum yura'un adalah orang-orang yang riya ketika melaksanakan sholat. Wa yamna'unal ma'un, adalah orang-orang yang mencegah daripada berbuat kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, setelah kita mengkaji suratul Ma'un ini, kita terkelompok dan memahami untuk terhindar daripada orang-orang yang dianggap oleh Allah sebagai pendusta agama, dan terhindar dari orang-orang yang fawailul lil musallin, dari orang-orang yang sholat akan tapi sholatnya tidak bernilai, malah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dalam tafsir Qurtubi ini dijelaskan juga, man dhamma yatiman minal muslimin hatta yastagni faqad wajabat lahu al jannah. Man dhammal yatiman minal muslimin, barang siapa yang memuliakan, barang siapa yang memberikan nafkah, barang siapa yang memberikan sumber penghidupan yatiman kepada anak-anak yatim dari kelompok orang-orang muslim, hatta yastagni, sampai dia menjadi orang-orang yang mampu, faqad wajabat lahu al jannah, maka sungguhnya dia diwajibkan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil tiket ke surganya Allah Subhanahu wa taala melalui hadis ini dengan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap anak-anak yang yatim. Demikian kajian kita, billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.